Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai terbangan. Dungtak, 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 dung. Dulu waktu saya kecil, kalau ada seperti ini, saya mengikuti karena itu topeng monyet. Topeng monyet itu saya kagum sekali. Bagaimana mungkin monyet bisa bermain dengan hewan lain, bisa mainan, bahkan juga bisa dorong gerobak, bisa naik sepeda motor atau sepeda yang kecil itu yang kemudian ditarik oleh orang yang menjadi pawangnya, dan itu menjadi bagi saya menyenangkan. Maka saya kemana-mana ikut dia, selalu mengikuti dengan suara dompreng 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 duk tek tek 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 duk tek 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 tek. Mungkin kalau sekarang topeng monyet itu bisa main juga lato-lato, dedok 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 begitu. Maka saking kagumnya saya mengikuti amang-amangnya yang menjadi bos dari topeng monyet itu. Kemudian nanti kalau ada keluarga yang nanggap mereka main, saya akan menikmati dengan senang sekali. Nah, itu menjadi seperti ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, ini kemudian menjadi bagi saya hiburan yang menyenangkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang setan-setan yang merasuki seseorang. Tidak hanya satu, tetapi legion, artinya sepasukan. Itu kemudian membuat orang tidak berdaya. Dia dikuasai oleh setan. Dia tinggal di kuburan, dan bahkan dengan borgol, dengan tangan, dengan tali, tidak ada yang bisa menahannya. Maka siang malam orang itu yang dirasuki berjumlah banyak setan atau legion itu, kemudian dia hanya di kuburan, sering membentur-benturkan kepalanya, badannya dengan batu. Lalu ketika Yesus datang, maka setan itu berteriak dari jauh, "Yesus, anak Allah, apa urusannya engkau dengan aku? Aku tahu engkau yang kudus dari Allah." Nampaknya bagus, tetapi Yesus justru menghardiknya. "Diam kau, pergi." Lalu setan itu bertanya, "Apa engkau mau membinasakan kami?" Lalu Yesus kemudian mulai siap-siap untuk mengusir mereka. Di situ ada sejumlah besar babi-babi yang kemudian setan itu minta supaya bisa masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu Yesus mengizinkan, maka setan itu pun masuk ke dalam babi-babi. Lalu terjun dari tebing, masuk ke danau, dan mereka semua mati lemas. Sementara orang yang tadinya kerasukan legion, sejumlah banyak setan itu mulai sadar, berpakaian rapi, dan menjadi orang yang waras. Lalu dia ingin mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kembalilah ke kampung halamanmu. Ceritakanlah kepada setiap orang apa yang telah diperbuat Tuhan terhadapmu." Maka dia pun taat. Padahal sebelumnya dia ingin mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Tapi Yesus meminta dia menjadi pewarta apa yang telah dilakukan Allah terhadapnya di kampung halamannya. Maka dia pun akhirnya dengan kekaguman itu dia melaksanakan perintah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ini satu yang bagi kita semua menjadi penanda. Kita bisa kagum akan kehadiran Tuhan, akan karya Tuhan. Kita bisa kagum akan apa yang telah diperbuat Tuhan atas diri kita. Kekaguman itu akhirnya yang menggerakkan kita untuk mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Tetapi ketika Yesus menyuruh orang itu untuk mewartakan
apa yang telah perbuat Tuhan, maka di kampung halamannya dia mewartakan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun mempunyai banyak sekali pengalaman-pengalaman di mana Tuhan berbuat sesuatu bagi kita. Tuhan begitu baik menyelamatkan kita, membuat kita semakin berdaya, berpengharapan. Maka ketika pengalaman-pengalaman yang membuat kita kadang putus asa, saya pernah mengalami kecelakaan yang parah. Kemudian kecelakaan ini membuat saya menjadi pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi puji Tuhan, saya diberikan kesembuhan setelah beberapa hari opnam di rumah sakit. Dan banyak dokter, banyak tetangga, teman-teman ibu saya, teman-teman saya menengok saya. Dan mereka memberi perhatian kepada saya. Dan ini seakan-akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka saudara-saudari, saya merasakan pengalaman itu, kalau kembali ke pengalaman itu menjadi semacam panggilan pribadi saya, mengingatkan saya akan kasih Tuhan. Maka saya akan mengatakan kepada Tuhan, apapun yang kau kehendaki akan saya laksanakan. Walaupun Tuhan akhirnya menyuruh saya untuk berkarya di tempat di mana saya berada. Sekarang dimanapun uskup saya menempatkan saya akan datang untuk berkarya di situ. Karena kebaikan Tuhan yang sudah menyentuh saya, yang kalau saya sedang drop, desolasi, kekeringan, pengalaman yang pernah saya dapatkan itu, banyak perhatian orang atas diri saya yang sedang sakit. Banyak kebaikan mereka atas diri saya yang sedang mengalami kecelakaan itu. Maka kemudian saya merasa, Tuhan, kau begitu baik. Maka sekarang perbuatlah atas kehendak-Mu. Dimanapun saya akan ditugaskan, saya pun akan datang untuk menceritakan apa yang telah Engkau perbuat atas diriku. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.